Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berjumpa lagi dalam channel Gua Kepo. Semoga sahabat kepo sekalian sampai saat ini masih diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah COVID-19, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan segala usahanya, dilimpahkan rezeki yang halal, dan Allah mempertemukan kita kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada video saya sebelumnya sudah membahas tentang linearitas SD. Kali ini saya akan mencoba bahas tentang linearitas SMP dan SMA. Linearitas SMP dan SMA sebenarnya tidak jauh berbeda dengan SD, baik sumber aturannya maupun cara membacanya. Sumber aturan linearitas adalah Permen 16 tahun 2019. Ini sama semua nih, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, semua mengacu kepada Permendikbud 16 tahun 2019. Dan jam linear akan terhitung jika guru mengajar di sekolah yang sesuai dengan aturan yang ada, baik pendirian maupun dalam proses belajar mengajarnya. Dan ingat, status jenis sekolahnya pun harus jelas. Ya. Untuk SMP dan SMA, pembentuk sebuah rombel harus mengacu kepada Permendikbud 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Ini ada pada lampiran halaman 9. Silahkan dibuka Permendikbud 22 tahun 2016. Untuk mencari permennya, ya, Permendikbud 22 tahun 2016, kita bisa saja ketik langsung di sini. Permendikbud 22 tahun 2016, ya. Ketik. Ya. Nah, ini biasanya bisa langsung nih, ya, lampiran Permendikbud 22 tahun 2016 PSNFP, ya. Nah, ini bisa langsung di-download aja. Mungkin sahabat kepo tidak asing lah dengan ini, ya. Nah, kalau ternyata masih tidak juga ketemu, misal tidak dapat juga, masih ragu gitu, ya. Nah, maka kita bisa langsung aja ke jdih.kemdikbud.go.id, ya. jdih.kemdikbud.go.id. Di sini bisa kita langsung tuliskan saja nomornya 22, tahunnya 2016, ya. Klik saja, cari. Oke. Nah, ini 22 tahun 2016, ya. Jadi yang kita ambil yang Permendikbud, bukan yang Kepmen. Ini Kepmen lain lagi nih, ya. Oke. Nah, setelah itu ya bisa kita download, ya. Ini pahamlah sahabat kepo semua sekalian, ya. Di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, ya. Sini diatur tentang maksimum rombel dan maksimum siswa per rombel, ya. Kita bisa lihat dalam halaman 9. Nah, ini, ya. Nah, di sini jelas diatur bahwa jumlah rombongan belajar, persatuan pendidikan, dan jumlah maksimum peserta didik dalam setiap rombongan belajar dinyatakan dalam tabel berikut. Nah, ini tabelnya. SDMI ini jumlah rombongan belajarnya 6 sampai 24. Ya. Maksimum peserta didiknya dalam satu rombel adalah 28 untuk SD. SMP itu jumlah rombelnya antara 3 sampai 33. Sedangkan jumlah maksimum siswa dalam satu rombel adalah 32. Ini sudah kita ketahui bersama nih. SMA 3 sampai 36 rombel maksimum. Ya, jumlah peserta didik dalam rombelnya maksimum adalah 36. SMK sama dengan SMA. SLB, nah ini bisa dibaca lah, silakan, ya. Nah, ini ada jumlah angka maksimum. Jika dia berada di luar dari aturan ini, maka bisa jadi jam linearnya terhitung 0, ya. Jadi bisa dilihat lah ulasan saya kemarin, video beberapa minggu yang lalu, yaitu
Kenapa jam mengajar sudah sesuai dengan sertifikat pendidik tapi jam linearnya 0? Ya, silakan disimak lagi. Untuk menghitung rombel, saya sudah pernah bahas pada video yang judulnya rumus menghitung jumlah maksimum rombel. Nah, silakan itu ya. Silakan disimak lagi videonya ya. Untuk SMA, ya untuk SMA ini tidak ada di SMP. Untuk lintas minat juga sudah saya bahas bagaimana cara menghitungnya ya. Pada Permendikbud 16 tahun 2019, linearitas SMP dan SMA tidak selalu berbeda dengan Permen Lintas sebelumnya. Ya, tidak terlalu berbeda nih dengan Permendikbud 46 tahun 2016. Tetapi pada Permendikbud 16 sudah lebih spesifik mata pelajaran apa yang bisa linear dengan sertifikat tertentu. Ya, sudah jelas disebutkan mata pelajarannya dengan sertifikat pendidiknya. Nah, jadi sudah per mata pelajaran. Nah, ini lebih detail, jadi lebih spesifik. Sehingga harusnya pada saat pembagian beban mengajar ya di sekolah itu sudah lebih mudah seharusnya. Nah, ini info sekilas saja. Kalau tidak ada halangan dan bisa selesai dengan tenggat waktu yang ada, mudah-mudahan info GTK semester ini ya periode Juli Desember 2020 ini sudah bisa menampilkan linearitas sertifikat pendidik ya dengan mapel yang sesuai dengan Permendikbud 16 tahun 2019, sehingga Wakakurikulum bisa menata pembagian beban mengajar sesuai dengan permen tersebut tanpa terkendala karena ragu dalam menentukan linearitasnya. Ya, mudah-mudahan saja ya. Dan guru-guru juga bisa langsung cross check mapel apa yang bisa diajar yang linear dengan sertifikat pendidiknya. Ya, di situ nanti sudah dikeluarkan juga kode bidang studinya, jadi tinggal dicek. Oh, kode saya nggak cocok dengan ini. Nah, ini mungkin kode ini dulu ada di kurikulum KTSP, sekarang sudah pakai K13. Nah, mungkin tidak cocok sehingga tidak lagi keluar. Oke. Oh ya, kalau ada masukan untuk info GTK, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Insya Allah akan saya sampaikan kepada pengembangnya. Ingat, masukan tidak berarti akan dipakai. Jadi harus berbesar hati saat masukannya tidak digunakan. Sahabat Kepo sekalian, mari sama-sama kita buka Permen 16 tahun 2019 lampiran 3 dan 4. Untuk SMP lihat lampiran 3 dan SMA lihat lampiran 4. Kalau kita perhatikan di dalam linearitas ini, ya sebenarnya ada kolom bidang keilmuan. Bidang keilmuan ini maksudnya adalah mata pelajaran yang ada di sekolah. Yang ada di sekolah, yang diajarkan di sekolah, mata pelajarannya apa? Nah, ini masuk dalam kolom bidang keilmuan. Ya, misalnya mata pelajaran bimbingan konseling, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika. Nah, ini belum terkait dengan guru nih. Ini masih mata pelajarannya, mata pelajaran yang tersedia di sekolah. Nah, ini bidang keilmuan. Kurikulum, kurikulum yang berlaku, yang diterapkan di sekolah. Jenis gurunya, jenis guru yang ada di dapodiknya. Ini harus jelas. Kalau bimbingan konseling, jenis gurunya apa? BK. Kalau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, jenis gurunya apa? Mapel. Ini harus bisa dibedakan nih ya. TIK itu nanti ada lagi nama jenis gurunya TIK. Ya, guru kelas SD, ya jenis gurunya adalah guru kelas. Nah, kalau di SMP, maka jenis gurunya harus guru mapel kecuali bimbingan konseling dan TIK. Jadi yang lain adalah guru mapel. Nah, ini jenis guru. Kolom berikutnya adalah kode dan nama bidang studi sertifikasi. Nah, ini adalah sertifikat pendidik yang boleh mengajar mata pelajaran tersebut. Ya, mata pelajarannya apa? Sertifikasinya apa? Nah, ini ya. Kalau ada kecocokan antara bidang keilmuan dengan kode dan nama bidang studi sertifikasi, maka dia dianggap linier, cocok, jodoh, ya. Oke? Jodoh, maka boleh linier. Linier berarti diakui jam mengajarnya untuk validasi tunjangan profesi. Itu ya. Oke. Yang SMA juga sama. Ini saya contohkan sama SMP-nya yang ini ya. Nah, yang SMA pun sama.
Yang SMA itu kolom-kolomnya juga tidak jauh beda. Kita lihat yang SMA. Nah, ini yang SMA. Kolom-kolomnya sama, tidak jauh beda. Jadi cara membacanya pun sama antara SMP dengan SMA. Nah, jadi kolom bidang keilmuan, kurikulum yang berlaku, jenis guru, kode, nama, dan bidang studi sertifikasi. Nah, lalu ada keterangannya. Jadi sama SMP dan SMA. Makanya saya gabung jadi satu nih biar pembahasannya tidak terlalu panjang. Oke. Untuk kurikulum baik SMP maupun SMA sekarang sudah tidak lagi menggunakan KTSP. Tidak ada lagi kurikulum 2006. Semua sudah menggunakan kurikulum 2013. Jadi kalau masih ada yang pakai KTSP silahkan berubah menjadi 2013. Ya, agar untuk validasinya. Setahu saya di Dapodik sudah 2013 semua ya, karena penerapan awal di tahun 2013 dulu, sekarang harusnya sudah semua pakai menggunakan kurikulum 2013. Baik, kita sekarang lebih detail lagi, kita akan bahas tentang permapalnya ya. Yang pertama, mapel yang pertama yaitu bimbingan dan konseling ya. Bimbingan dan konseling ini hanya bisa diajarkan oleh satu guru yang bersertifikat pendidik 810, yaitu guru bimbingan konseling. Tidak ada guru lain nih untuk BK. Ya, untuk BK hanya bisa 810, yaitu guru bimbingan konseling. Di SMA ini juga sama. Di SMA juga sama. Cuma tempatnya bukan di nomor 1 nih. Ya, kita lihat ke bawah, bimbingan konseling itu ada di ini di nomor 26 ya. Di nomor 26 halaman 20 ya. Halaman 20, lampiran 4 ya. Nah, ini bimbingan konseling sama, yaitu cuma guru bersertifikat pendidik 810 yang bisa linear dengan bimbingan konseling ya. Ini sama ya. Oke. Lalu berikutnya adalah PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, di kurikulum 2013, guru jenis gurunya harus guru mapel. Oh iya, yang BK tadi belum ya. Yang BK gurunya harus guru BK. Nah, yang PPKN ini gurunya harus guru mapel. Sertifikasi apa ya aja yang boleh ngajar PPKN di SMP? Yaitu 154, 084, 310. 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 084 Pendidikan Kewarganegaraan, 310 Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, ini keterangannya linear dengan kode sertifikasi 154 yang keterangannya. Jadi ini 154, 084, 310 ini boleh ngajar mutlak di SMP sebagai guru PPKN. Lalu bagaimana di SMA? SMA pun sama. Nah, kita lihat kembali ke atas. Ya. Di SMA pun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan cuma bisa diajarkan oleh 154, 084 dan 310. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya guru PPKN ini linear mengajar di SMP dan SMA sama gitu loh. Ya kan? Jadi ini bisa ngajar di SMP dan SMA sama-sama ya, mata pelajarannya sama ya, terus guru sertifikasinya juga sama, ya, dan jenis gurunya juga harus guru mapel. Jadi tidak ada perbedaan nih ya. Baik sahabat kepo sekalian, karena panjangnya bahasan tentang linearitas SMP dan SMA, maka videonya saya bagi menjadi beberapa bagian, dan ini adalah bagian yang pertama. Maka sampai jumpa di bagian yang kedua. Untuk sahabat kepo ya yang merasa video ini manfaat, silahkan bagikan, share ya. Yang suka dengan video ini silahkan like ya, dan jangan lupa subscribe ya, agar channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang sehingga masih banyak bahasan-bahasan yang bisa kita bahas. Jangan lupa bahagia, tetap tersenyum, apapun masalahnya, insya Allah senyum akan membawa berkah buat kita semua. Dan jangan lupa silaturahmi, karena silaturahmi akan memperbanyak rezeki dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo.